Nah, baik teman-teman, kayaknya waktunya udah pukul 4 nih, jadi langsung kita mulai aja kali ya. Sambil nunggu teman-teman yang masuk juga, kita jalan aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Kenalin aku Tiwi, aku dari Departemen Public Relation dan juga sponsorship IALI Jabar 2020. Aku juga merupakan mahasiswi dari Unpad, jurusan Sastra Sunda, Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2017. Kayaknya kebanyakan dari teman-teman juga pada belum kenal aku sih, jadi salam kenal ya semuanya. Aku juga mau ngucapin selamat datang dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk bisa gabung di acara ngabuburit berbobot IALI Jabar jilid keempat ini gitu. Dimana ya teman-teman juga udah tahu ya IALI ngabuburit berbobot IALI Jabar ini dibuat untuk nemenin waktu ngabuburit teman-teman lewat kegiatan yang lebih bermanfaat dan tentunya kita bisa saling sharing ilmu dan juga pengetahuan baru lewat tema-tema yang menarik gitu. Tentunya juga pemateri-pemateri yang hebat dan juga handal nih di bidangnya. Sama kayak dua pemateri kita kali ini, ada nggak tahu belum udah ada nggak tahu belum nih? Ada Kak Hanif sama Kak Bulan. Kak Hanifat Tamimi ini dari Departemen Public Relations sama sponsorship juga. Dia juga merupakan mahasiswi dari UIN nih, jurusan ilmu komunikasi, konsennya di bidang kehumasan. Hai Kak Hanif. Aku udah kelihatan. Ada juga ini pemateri yang keduanya sama kayak Kak Hanif, universitasnya sama nih di UIN juga. Malahan sejurusan sama Kak Hanif. Ada juga Kak Wulan Yohana dari Departemen Media. Cuman dia konsennya di bidang jurnalistik nih. Hai Kak Wulan. Boleh say hi dulu Kak Wulan? Kayaknya lagi setting, tadi bilangnya lagi setting dulu di handphone. Iya ya. Udah sambil jalan aja kali ya. Tema ngabuburit berbobot kali ini adalah kita bakalan ngebahas, tentunya nggak akan jauh-jauh dari public relation sama permediaan gitu. Kita bakalan ngebahas tentang pemanfaatan media sosial dalam membangun personal branding. Nah, tapi ini kayaknya Kawulannya udah siap belum ya? Kita tunggu Kawulan dulu kali ya. Oh iya, sambil nunggu Kawulan, mohon diperhatikan juga buat teman-teman semua buat matiin dulu mikrofonnya supaya materi yang kita dengerin ini jelas gitu tanpa ada gangguan dari bisikan-bisikan tetangga gitu. Terus tapi kayaknya Kawulan belum ini nih, kita tunggu dulu ya. Aku udah ada. Oh, udah. Nah, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja kali ya.
Boleh. Aku mau tanya dulu gimana? Kita ngobrol santai aja kali ya sekarang ini, kayak sharing sessionnya santai aja gitu. Oke. Aku jelas deh suaranya. Iya jelas. Gimana nih kabarnya Kak Hulan sama Kak Hanif? Lagi sibuk apa nih sekarang? Boleh kalian dulu. Apaan, aku mah di rumah aja. Cuma aja. Aku masih di rumah aja sambil kuliah online. Tugasnya bejibun ya? Lumayan ya. Kita jalanin aja. Iya, harus tetap semangat. Selain kuliah apa sih? Sibuk apa nih? Siapa nih? Dua-duanya. Mau siapa dulu? Boleh jawab. Aku selain kuliah ya kayak gini, kayak banyak ikut diskusi aja sih. Yang penting di rumah selalu diem aja sama sambil baca-baca buku gitu. Nambah pengetahuan juga ya. Kalau Kak Wulan nih? Ya, lebih ke me time lah, kayak baca buku, bikin konten, terus nonton dan iya. Kita langsung bahas aja kali ya ke tema kali ini. Aku pengen nanya dulu nih ke Kak Hanif. Ini kan mengenai personal branding nih. Kayaknya kita juga udah sering mendengar gitu apa kata personal branding ini gitu. Dan sekarang akhir ini kayaknya sih lagi banyak dibahas dan dijadikan topik pembahasan gitu sama workshop ataupun seminar atau bahkan diskusi-diskusi kayak gini tuh lagi banyak diperbincangkan gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama si personal branding ini gitu? Jadi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai personal branding, kalian mungkin teman-teman di sini pernah ngedengar percakapan antara orang gitu ya. Misal kamu kenal nggak sih sama si A yang ini loh yang jago desain misalnya. Oh iya aku kenal nih sama orang ini, emang dia yang jago desain. Nah, dalam percakapan tersebut kita bakal tahu kenapa seorang tersebut bakal dikenal karena desainnya gitu, melekat dengan suatu ciri khasnya gitu. Nah, maka di situ bakal kelihatan gitu kenapa personal branding itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, itu merupakan latar belakang dari personal branding itu seperti apa. Dan kalau misalnya lebih ke pengertian, personal branding itu merupakan proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Nah, nantinya citra ini dapat dipresentasikan lewat berbagai jalur seperti media sosial, website, blog, ataupun perilaku di depan umum. Nah, personal branding ini juga merupakan seperti layaknya kita memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan didapatkan orang lain sebelum berinteraksi dengan kita. Misal kalau zaman sekarang banyak banget nih orang-orang yang mengenal orang lewat media melalui dia tahu nih, oh aku tahu nih si ini lewat Instagram, oh aku tahu dia minatnya lebih ke ini. Nah, itu disebabkan oleh faktornya dikarenakan oleh faktor personal branding gitu sih singkatnya gitu ya. Jadi personal branding itu lebih ke kita mengetahui apa yang orang lain pandang dari kita dan kita bisa mengenalkan apa gitu isi diri kita gitu. Oh, jadi kayak pencitraan diri untuk dilihat sama orang gitu ya kali ya? Mungkin kalau pencitraan beda ya. Jadi beda. Pencitraan membentuk citra kita. Jadi ini tuh kalau personal branding lebih ke membentuk citra, karena kalau pencitraan sifatnya hanya sementara gitu. Kalau membentuk citra itu lebih ke jangka panjang gitu. Nah, cara buat bangun si personal branding ini tuh kayak gimana sih Kak? Halo? Oke, kita sebelumnya diskusinya ya kali ya. Aku juga deg-degan ini teh.
Santai. Jadi sebelum kita membangun personal branding itu, kita harus tahu sih siapa diri kita, karena hal ini sangat krusial banget gitu ya. Banyak banget orang yang pengen ngebangun personal branding, tapi nggak tahu siapa dirinya gitu. Ketika kita sudah mengetahui siapa diri kita dapat mengevaluasi kekurangan dan kelebihan kita gitu ya. Jadi, namun ketika kita membangun personal branding ini, kita tidak dianjurkan untuk terlalu memperlihatkan kelemahan kita gitu ya, karena ketika kita terlalu memperlihatkan kelemahan kita, nantinya personal branding kita nggak bakal terbentuk gitu. Jadi bukannya kita dituntut, bukannya kita munafik ya, personal branding itu lebih ke menuntut kita untuk menjadi lebih baik gitu. Itu yang pertama. Jadi contohnya misal kita udah tahu nih diri kita, oh aku sisi uniknya di bidang musik nih, aku pengen membranding diri aku sebagai vokalis misalnya. Nah, setelah kita tahu sisi unik kita tinggal mencari kita mau branding diri kita lewat jalur mana nih, apakah lewat media sosial, apakah lewat YouTube. Nah itu. Jadi yang paling pertama yang paling pertama penting untuk membangun personal branding adalah kita harus mengetahui dulu diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus berhenti belajar ya, karena dalam arti belajar ini kita terus belajar apapun yang menuntut kita menjadi lebih baik. Pasalnya kan gini, kita udah tahu ya kalau di luar itu persaingan semakin ketat gitu ya. Ketika kita terus belajar, kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita. Jadi ketika kita bersaing di dunia luar, kita akan mempunyai nilai yang lebih di depan publik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu speak up. Kenapa speak up? Karena ketika kita ingin membangun personal branding dan kita tidak mempunyai keberanian untuk vokal atau speak up, semuanya itu dirasa percuma gitu. Ketika kita menjadi lebih vokal, kita akan lebih dikenal oleh publik gitu. Itu yang perlu. Yang keempat, kita harus menjaga attitude sih ya. Kalau attitude, kenapa penting? Kita nggak bisa pungkiri lagi, attitude tuh sangat diutamakan oleh semua orang gitu. Ketika kita beretika di media sosial seperti apa, kita harus tahu gitu. Dan kita juga udah tahu gitu, banyak banget HRD yang ngelihat atau merekrut calon pegawainya itu dilihat dari etikanya di media sosial. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam beretika ketika ingin membangun branding. Yang selanjutnya, kita juga harus aktif di media sosial. Kenapa harus aktif di media sosial? Karena media sosial ini merupakan jalur penghubung kita ketika kita ingin membranding diri kita gitu ya. Kita harus bisa memanfaatkan Instagram, Twitter gitu. Ketika kita ingin membranding diri kita, kita harus menjadikan media sosial sebagai alat pertukaran informasi gitu. Misalnya tadi kan aku pengen nonjolin sisi unik aku, nge-branding diri aku sebagai vokalis. Nah, aku pengen pakai Instagram sebagai alat nge-branding aku nih. Nah, di sana kita harus bisa manfaatkan gitu. Bisa bikin konten-konten tentang musik misalnya. Dia bakal ngasih pengetahuan tentang musik di Instagram misalnya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita udah punya kontennya, orang-orang bakal lebih mengenal kita seperti itu. Jadi kenapa kita harus aktif di media sosial juga. Selanjutnya, yang paling terakhir kita harus banyak memperluas jaringan sih, karena jaringan ini mempengaruhi ya lingkungan kita ke depannya seperti apa. Ketika kita ingin membangun personal branding, kita juga harus mempunyai jaringan yang banyak gitu. Ketika kita bertemu dengan orang baru gitu, dengan suasana yang baru, kita mempunyai pelajaran baru yang dapat diterapkan pada diri kita gitu. Jadi yang paling pertama dan paling mendasar itu adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri dulu ya, Kak. Nah, tapi ada kebanyakan orang pada belum tahu nih diri aku tuh sebenarnya kemana sih, dan diri aku tuh sukanya kemana sih. Nah, kebanyakan orang pada belum tahu itu gimana sih cara kita untuk bisa nemuin
si jati diri kita itu. Oh, nah untuk menemukan jati diri biasanya kalau aku pribadi kita harus mengevaluasi diri gitu. Kita harus ngelis dulu kelemahan kita apa, introspeksi dulu. Terus kita punya bakat apa nih? Nah, di list dulu. Nanti kalau kita udah lihat, oh aku ternyata lebih condong ke sini karena aku lebih banyak melakukan aktivitas ini. Berarti kelebihan kita ada di situ gitu. Tinggal kita pilih, kita mau nge-branding diri kita sebagai apa. Atau misalnya kalau aku dulu banyak mengikuti tes-tes psikologi itu loh. Misal kita bakal tahu bakat kita ada di mana, tapi tes psikologi itu nggak secara murni bakal ngeliatin diri kita condong kemana gitu. Soalnya yang menentukan siapa diri kita tuh diri kita sendiri. Ya. Lebih ke evaluasi diri kita aja. Tadi kan nyinggung ke karir juga ya. Apa sih seberapa penting si personal branding ini untuk menunjang kesuksesan karir kita itu? Apa penting banget kah atau emang perlu aja atau kayak gimana? Ya. Iya. Personal branding untuk menunjang karir kita itu sangat penting banget, pokoknya penting banget. Coba kalau kalian sering lihat YouTube yang YouTuber yang merangkap sebagai HRD juga, dia sering ngebahas tentang personal branding karena dia juga ngelihat calon pegawainya itu dilihat dari personal branding di media gitu. Kenapa? Karena satu, personal branding itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri kita gitu. Ketika kita sudah yakin diri kita itu seperti apa, orang lain sudah tahu kita seperti apa, maka ketika nanti kita berkarir gitu, kita bakal percaya, secara otomatis kita akan percaya diri aja gitu. Nah itu satu, kita bakal percaya diri kalau misalnya orang lain udah tahu sisi kita ada di mana gitu, kelebihan kita ada di mana. Yang kedua, personal branding juga dapat membangun kredibilitas diri kita gitu ya. Misal dengan kita nge-branding diri kita dengan beberapa keahlian kita, maka apresiasi, kepercayaan gitu bakal datang dengan sendirinya gitu. Contohnya misal kalau kita udah punya personal branding nih, personal brandingnya udah bagus, ketika misalnya ada teman kita nih butuh jasa kita, misalnya aku nih jago desain, terus ada teman aku yang nanya, aku mau minta jasa kamu dong buat ngedesain project aku karena aku udah percaya gitu sama kamu karena kamu udah jago lah di bidangnya, kamu udah terkenal di bidangnya. Nah, kenapa personal branding itu penting? Karena dia dapat membangun kredibilitas diri gitu ya. Yang ketiga, personal branding itu dapat membantu memperluas koneksi kita gitu. Pernah dengar nggak, your network is your net worth gitu ya? Artinya kekayaan kita tergantung pada networking kita, misal dari kerabat, teman bisnis ataupun sahabat. Tapi permasalahannya di sini nggak semua orang mempunyai jaringan yang bagus gitu ya. Gimana caranya kita mempunyai jaringan yang bagus gitu ketika nanti kita berkarir gitu. Nah, salah satunya kita bisa dengan membangun personal branding gitu. Ketika kita mempunyai personal branding, kita membuat konten-konten di media, kita lebih sering nge-branding diri kita di media, maka orang-orang bakal lebih banyak mengenal kita gitu. Jadi semakin mudah gitu jaringan kita. Jadi banyak banget orang yang kenal sama kita, maka peluang kita juga semakin luas gitu ya. Yang terakhir, personal branding juga dapat menunjukkan keaslian diri kita gitu ya. Ketika kita membangun personal branding, kita nggak mungkin kita membuat gitu ya personal branding yang pasti. Personal branding itu sesuai dengan diri kita gitu. Ketika orang udah tahu personal branding kita, maka kita bakal enak gitu ya, bakal nunjukin, gak usah nunjukin keaslian diri karena orang lain udah tahu gitu. Terus kenapa personal branding itu sangat penting? Karena ini bisa meminimalisir kekurangan diri kita gitu. Jadi sehingga orang-orang yang kenal kita, ketika kita punya personal branding, dia bakal ngelihat sisi baik kita dulu gitu dibanding sisi negatifnya gitu.
Berarti emang penting banget ya untuk memperluas Jadi sebenarnya jaringan banyak juga. banget sih manfaat dari personal branding, pentingnya personal. Nah, ngomongin soal personal Ya, penting branding, banget. Apalagi buat teman-teman yang bentar lagi bakal eh, Hah? gimana? Iya tadi Ya, lanjut aja Kak, lanjut aja. enggak. Ya pokoknya intinya personal branding penting banget buat teman-teman yang mau nunjang karir gitu. Iya. Tadi ngomongin soal personal branding nih. Aku mau ke Kak Wulan dulu nih Kak. Kak Wulan. Ya, Ya, tadi ngomongin personal branding kan kayaknya itu berhubungan banget sama si sosial media dan juga isi kontennya itu kayak gimana. Em, Gimana sih cara untuk kita bisa memanfaatkan misalnya sosial media ini buat membranding diri kita? Itu kayak gimana sih Kak? oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ya antara konten. Kadang kan orang bilang kalau misalkan anak jurnalistik itu bisa bikin konten dimanapun gitu ya. Di media massa bisa masuk, di lembaga-lembaga bisa masuk, terus media sosial pribadi juga apalagi gitu. Nah, saya pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang berpikiran seperti itu. Jadi, kalau misalkan konten di media massa itu, kita tujuan utamanya lebih ke memberikan informasi, di mana informasi itu diharapkan bisa mengedukasi masyarakat, terus bisa mengubah kondisi sosial masyarakat, dan masih banyak lagi fungsi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, kalau misalkan di lembaga media massa gitu ya, apalagi kayak lembaga bisnis yang kayak gitu, si konten itu tujuannya dibuat untuk membranding perusahaan gitu. Jadi dengan dibikin konten seperti itu, perusahaan berharap orang-orang bisa lebih yakin dan mau menggunakan produk atau jasa mereka. Begitu pula dengan kita yang memiliki media sosial. Jadi konten yang kita buat untuk nge-branding diri kita itu supaya orang lain percaya bahwa kita tuh punya kemampuan ini kayak gitu. Terus kayak yang tadi kata Hanif itu, jadi kalau misalkan ada HRD yang kepo ke kita gitu ya, dia bisa lihat Instagram kita, Facebook kita, akun media sosial kita seperti apa, sehingga mereka udah ada gambaran nih. Jadi mereka udah ada pertimbangan buat nerima kita atau enggak gitu. Karena ya walaupun kita punya kemampuan di dunia nyata yang banyak gitu, tapi kalau misalkan kita nggak bisa menunjukkan itu gitu, merepresentasikan itu di media sosial, ya tetap aja orang-orang nggak akan tahu kayak gitu. Jadi penting juga ya untuk membangun di sosial media, pemanfaatan sosial media buat nge-branding diri itu. Iya. Nah, tadi kan ngomongin soal nyinggung ke lembaga nih. Kita kan sebagai mahasiswa tuh suka ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kepanitiaan, dan ya di luar kampus maupun di kampus gitu. Contohnya ini ada IALE gitu. Nah, gimana sih caranya membuat sebuah konten yang menarik dan bisa membranding si organisasi ini biar banyak dilihat sama orang dan punya reputasi yang bagus itu kayak gimana sih Kak? Iya, untuk organisasi gitu ya, kita membranding organisasi. Sama halnya ketika kita ingin membranding diri kita harus tahu dulu organisasi itu bergeraknya ke bidang apa gitu. Jadi organisasi itu apakah untuk kependidikan atau lingkungan atau mungkin secara keseluruhannya. Nah, di organisasi itu kan kita punya program-program ya, dan kita pun akan membutuhkan orang lain untuk berpartisipasi di program kita. Maka untuk menumbuhkan rasa minat halayak ya, terutama audiens kita di media sosial, kita harus bisa memperkenalkan organisasi kita seperti apa. Misalkan IALE itu punya banyak departemen, ada pendidikan, kesehatan, sosial lingkungan, ekotip. Terus melalui program-program tersebut kita bisa memberikan keyakinan mereka melalui
konten misalkan isu-isu tentang pendidikan seperti apa kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu mempromosikan program kita ini loh, ayo ikut, nggak. Tapi kita harus bisa menarik perhatian audiens itu dengan memberikan mereka edukasi tentang ini loh masalah di pendidikan kita tuh seperti ini. Terus ada istilahnya tuh copywriting ya. Jadi penulisannya itu nggak sekedar memberikan informasi, tapi ada diksi-diksi yang secara nggak langsung kita ngajak gitu ke orang-orang kayak gitu. Sehingga orang-orang tuh yang baca tuh tahu, oh kondisinya tuh seperti ini. Jadi mereka tertarik buat join sama kita kayak gitu. Terus kita juga perlu nggak cuma bikin konten gitu, oke lah konten kita udah kita anggap berkualitas gitu, tapi apa jadinya kalau misalkan konten kita nggak ada yang baca, nggak ada yang tahu gitu. Maka dari itu kita juga harus memperluas jaringan dengan men-share ke teman-teman kita, ini loh ada informasi tentang ini, tentang isu-isu terhangat gitu kayak gitu. Jadi mereka juga tahu. Terus kalau misalkan branding kita udah kebangun, jadi si audiensnya tuh kalau misalkan dia lagi butuh nih informasi tentang isu pendidikan dan yang lainnya gitu, yang terkait dengan IALE, mereka bisa lihat ke Instagramnya IALE ataupun website pusat kayak gitu. Berarti sama halnya kalau kita misalnya lagi mau buka bisnis ataupun ya bikin produk kayak gitu, sama halnya kayak gitu ya? Iya, terus ada nih, ada salah satu contoh perusahaan gitu ya yang bisa kita ambil gitu hikmahnya. Perusahaan Royco, tahu ya, yang buat masak. Itu di ajang Indonesia Content Marketing Award tahun 2018, mereka itu berhasil meraih the best content marketing implementation in food industry. Nah, kita sering nggak merhatiin bungkus Royco. Nah, di bungkus Royco di baliknya ada Royco, Masako, mereka tuh nyantumin kayak resep makanan kayak gitu. Ya. Terus ketika mereka bikin iklan, konten yang kayak gitu, mereka nggak ngajak ayo beli Royco atau gitu, enggak. Mereka masih tips-tips gimana bikin resep ini sehingga si konsumen itu mereka nggak hanya tahu tentang Masako aja, tetapi mereka diberikan ilmu tentang resep-resep buat masakan ini sehingga mereka jadi percaya kepada Royco kayak gitu. Jadi masyarakat mulai tertarik lah untuk berlangganan sama Royco kayak gitu. Jadi si konten marketing ini tuh sekarang gitu ya, di era sekarang jadi strategi pemasaran yang paling efektif dibandingkan iklan yang secara langsung kayak gitu. Sebab kan orang-orang zaman sekarang udah kebalah terhadap iklan-iklan kayak gitu sih. Jadi sekalian mengedukasi masyarakat juga ya. Selain itu juga menarik juga. Nah, jadi tadi kan jadi pentingnya nge-branding itu gitu. Kita mengedukasi masyarakat. Poin utamanya itu kita buat menarik minat masyarakat terhadap produk kita, baik itu jasa maupun produk wujud kayak gitu. Tadi juga kan kakak bilang tuh ada copywriting, ada content marketing. Nah, apa sih bedanya copywriting sama content marketing ini? Siapa tahu kan ada belum tahu nih. Tadi. Kalau content marketing itu kan di era sekarang gitu, digital marketing, apa-apa kita digital. Promosi juga sekarang banyak yang lebih memanfaatkan digital karena emang seiring perkembangan teknologi, terus impact-nya juga lebih besar gitu ya. Jadi content marketing itu merupakan strategi pemasaran yang senjata utamanya itu konten. Dan dengan konten itu mereka membentuk branding perusahaan agar masyarakat itu tahu tentang perusahaan mereka, tentang produk mereka, kayak gitu. Terus menurut pengusaha sekaligus pakar digital marketing, Neil Patel, konten marketing pada dasarnya merupakan sebuah storytelling. Orang yang paling baik mendongeng atau menceritakan kisahnya tentu akan memiliki lebih banyak pendengar. Nah, ini nyambung ke copywriting. Jadi, kalau misalkan kita bikin konten ya, di Instagram misalkan, kita jangan to the point langsung mempromosikan produk kita gitu, tapi kita bisa ngambil
hal-hal lain, misalkan kalau di lembaga-lembaga yang sosial gitu ya, untuk menghimpun dana donasi yang kayak gitu, misalkan donasi anak yatim piatu kayak gitu, kita bisa menceritakan terlebih dahulu profil si anak itu tuh seperti apa gitu. Nah nanti di bawahnya itu kita bisa ngasih kalimat gitu, diksi-diksi supaya mereka ayo kita saling membantu kayak gini, sehingga kan orang yang mau berdonasi tuh tergerak hatinya, oh iya di sekitar kita tuh ada orang yang masih kekurangan kayak gini, sehingga mereka percaya terhadap kita, dan itu pun didukung dengan konten yang lainnya gitu. Ketika kita mendapatkan donasi dari orang lain, maka kita wajib banget gitu buat ngasih tahu ke audiens kita apa yang telah kita lakukan dengan donasi tersebut, sehingga kita bisa mengundang orang-orang lain untuk berdonasi dan mereka percaya bahwa lembaga atau organisasi yang kita pegang itu emang amanah kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh teman-teman. Ini kayaknya waktunya juga kan bentar lagi ya, mepet juga. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh komen di kolom komentar. Nanti aku bacain. Ada? Kayaknya masih ngetik nih, Kak. Sambil nunggu atau aku ngasih lagi ya dikit? Boleh. Sambil Kak Hani? nunggu. Iya, Kak Hani juga kalau mau nambahin boleh. Kadang kita sepakat gitu ya bahwa media sosial itu setiap orang punya motivasi masing-masing untuk menggunakan media sosial. Dengan motivasi tersebut akan membentuk perilaku kita di media sosial, sehingga orang lain tahu karakter kita seperti apa dan nantinya akan jatuh pada penilaian tentang citra kita di mata orang lain. Terus kalau misalkan kadang kan kita punya motivasi beda-beda gitu ya pakai media sosial itu, ada yang untuk berkarya, ada yang untuk stalking orang lain gitu, ada yang cuma untuk nge-share kehidupan pribadi itu gitu ya. Nah, kan yang disinggung Hanif itu bahwa personal branding itu bisa berpengaruh kepada karir kita. Otomatis kan berarti kita harus punya personal branding yang baik, terus konten-konten kita pun harus konten-konten yang berkualitas kayak gitu. Jadi saya yakin teman-teman di sini semua udah pada bisalah mengenal dirinya masing-masing. Akan tetapi ada juga orang yang dia tahu dirinya siapa, dia tahu kemampuan dia apa gitu, tapi ada hal-hal yang gak bikin dia percaya diri buat menunjukkan diri dia lah, khususnya di media sosial. Mungkin entah dia merasa kalau apa ya, takutnya dia bikin konten tuh dia ngerasa apa ya, sombong atau apa gitu, niatnya awalnya pengen bagus tapi dia mikir aduh kalau misalkan nanti udah gini takutnya niatnya jadi berubah gitu. Terus ada juga orang yang takut jadi penghamba likers yang kayak gitu. Justru hal-hal seperti itu tuh kayak jadi penghambat rasa percaya diri kita untuk mau berkarya kayak gitu. Jadi paling utama itu kepercayaan diri penting buat kita membangun personal branding. Selain itu ada juga orang yang saat ini mereka tuh ada di tahap belum mengenal dirinya sendiri gitu. Mungkin remaja-remaja khususnya gitu ya yang masih labil, mereka nggak tahu apa sih kemampuan kita gitu, ngerasa hidup teh ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang bisa dibanggakan. Nah ada beberapa alternatif cara gitu ya supaya kita bisa mengetahui apa sih kelebihan kita gitu. Yang pertama itu kita bisa lihat dari hobi kita seperti apa. Bukan berarti karena di media sosial itu banyak orang yang bisa bikin video, editing foto, desain grafis, musik yang kayak gitu, kita ngerasa minder atau aku mah nggak punya kemampuan yang dari situ gitu. Tapi kita jangan sampai insecure lah. Terus kita juga bisa lihat dari hobi kita. Misalkan kita tuh dari kecil hobi baca buku gitu ya, baca buku yang kayak gitu. Kita bisa bikin tentang review buku tersebut gitu, sehingga kita bisa posting, orang lain tahu oh buku ini tuh kayak gini. Jadi dari awal hobi kita tuh bisa menghasilkan konten gitu. Misalkan ada teman-teman yang suka nonton drama Korea gitu ya, nah
kita tuh bisa nggak hanya sebatas nonton gitu ya, tapi kita bisa mengambil hal-hal apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena di balik karya Pixie itu mereka punya pesan-pesan yang apa ya, yang nggak bisa disepelekan ya, malahan relate sama kehidupan kita, dan kita bisa kupas itu, dibikinlah sebuah konten. Terus buat orang yang mager gitu ya, orangnya tuh gak mau, saya emang gak suka belajar atau apa-apa, tapi saya suka bisa pas suka main game. Nah, kita juga bisa bikin review gitu tentang game-game yang kayak gitu. Kita bisa ngasih opini tentang perkembangan game saat ini. Terus kalau misalkan kita juga punya hobi makan gitu ya, makan itu emang kebutuhan gitu ya, tapi banyak orang yang istilahnya tuh punya apa ya, perhatian lebih tentang makanan, itu juga bisa dijadiin konten. Terus teman-teman juga jangan ngerasa kalau misalkan kita bikin konten tuh harus berkualitas, harus yang bobot gitu. Emang akan lebih baik gitu seperti itu. Ada salah satu contoh YouTuber gitu ya, kayak Gita Sapitri. Dia tuh awalnya bikin konten menceritakan kehidupannya sebagai mahasiswi di Jerman. Terus seiring perkembangan zaman otomatis kan keasah gitu ya, bagaimana dia caranya membuat konten. Nah, ada kayak satu program lagi mungkin dari dia. Dia tuh kalau misalkan kita gitu ya, kebanyakan kita main ke museum. Di museum itu kan kadang kita nggak merhatiin isinya apa gitu, kita nggak tahu isi museum itu seperti apa. Tapi Gita Sapitri itu dia bisa mengemas si isi museum itu dengan memberikan pencerahan kita kepada hal-hal yang penting yang nggak kita sadari gitu. Kalau misalkan kita masuk ke museum itu, apalagi museumnya yang Instagramable gitu ya, kita malah foto yang kayak gitu, kita nggak mementingkan isinya seperti apa. Nah, itu bisa jadi ladang kita lah untuk buat konten. Terus kalau misalkan aku mah nggak bisa kemampuan riset atau apa, ada orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah, dia punya karakter yang menghibur yang kayak gitu. Kita influencer di Instagram itu ada Agorival gitu ya, yang K-pop itu. Dia tuh sebenarnya kan orangnya kocak gitu ya, yang kayak gitu. Justru dengan kekocakannya itu dia bisa bikin konten yang gak kepikiran sama orang lain gitu. Jadi dia juga punya dampak untuk menghibur orang lain. Selain kita dari hobi gitu, kita juga bisa bikin konten berdasarkan latar belakang pendidikan kita ataupun profesi kita gitu. Jadi misalkan teman-teman nih ada mahasiswa kedokteran. Nah, bisa dimanfaatkan ilmunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Nah, kadang kan kita nggak ngerti juga ya gitu tentang istilah-istilah di kesehatan seperti apa. Nah, dari situ kita pentingnya ada pengemasan konten sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak ada alasan buat kita gitu, nggak bisa bikin konten. Apa yang ada dalam diri kita itu bisa kita manfaatkan untuk bikin konten kayak gitu. Nah, jadi tiap orang punya cara yang beda kali ya untuk membranding dirinya sendiri gitu kan. Yeah. Nah, tapi ini nyambung sama ada pertanyaan nih satu, katanya gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri dalam meningkatkan personal branding di media sosial? Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu hobinya dan melakukan hobinya, atau ada yang pas hobinya kurang berguna, tetapi masih belum percaya diri untuk menunjukkan di medsos sebagai personal branding. Kadang kan orang-orang tuh sering mendengar omongan orang lain ketimbang mereka melakukannya dulu gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri itu, Kak? Boleh? Oh, itu pertanyaan dari Kang Bayu Permadani. Boleh dijawab dulu, mau Kak Hanif dulu atau Kak Ulan? Kak Ulan aja dulu, nanti aku nambahin. Oke. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri gitu. Jadi kita boleh gitu melihat orang lain yang berkarya, wah bagus, tapi bukan berarti itu menjadi buat kita minder, kita mah karyanya belum sepadan lah kayak mereka. Justru kita harus bisa menganalisis di diri kita sendiri, apa sih yang bikin kita nggak percaya diri gitu, apakah kita masih memperhatikan omongan-omongan orang lain gitu,
toh kita juga belum mencoba gitu untuk membranding kita dengan bikin konten dari hobi-hobi kita. Jadi pertama lurusin aja dari niatnya dulu. Aku punya hobi, aku punya karya, aku pengen karya ini bisa diketahui orang lain gitu. Kita masukin lah, kita upload lah karya kita. Nah dari situ kita pasti respon orang tuh berbeda-beda gitu ya. Ada yang mereka mendukung kita, ada yang mereka ya bodo amat lah gitu, ada yang malah mungkin ada yang ngejudge kita atau apa. Nah kalau misalkan seperti itu kita mikirnya ya udah, namanya kita juga belajar, kita juga berkarya, toh niat kita bikin karya ini untuk bermanfaat kepada orang lain gitu, bukan untuk membahayakan orang lain. Ya udah kita istiqomahkan lah, kita konsistenkan untuk bikin karya-karya, karena seiring waktu berjalan pun karya kita akan semakin baik dan kepercayaan diri kita juga akan semakin kuat gitu. Kita nggak usah mikirin dulu orang yang like berapa, yang lihat kita berapa, subscriber kita berapa. Kita coba aja konsisten bikin konten yang kayak gitu. Nah kalau misalkan kita lebih mementingkan viewers gitu ya, kalau yang kayak gitu itu bisa-bisa kayak kalau misalkan jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas ya baik gitu. Tapi kalau misalkan jadi kita untuk merubah diri kita gitu ya, merubah kepribadian kita, merubah karakter kita gitu, kita tetap aja nggak baik. Persona branding kita pun bukannya malah baik, malah jelek juga gitu kan. Banyak juga influencer terus youtuber yang mereka lebih condong ke ngejar angka-angka kayak gitu, sehingga konten mereka tuh pengennya kontennya viral, bodo amat mau kontennya bagus apa enggak, mau ngerugiin orang apa enggak. Nah kayak gitu, jadi lurusin aja dari niat kita niatnya buat berbagi karya kita, berbagi hikmah dari karya kita. Pasti ketika kita berkarya ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang banyak itu gitu. Kak Hanif, bagaimana Kak Hanif? Ada yang mau ditambahin? Nah, mungkin sama ya saya yang disampaikan oleh Wulan, kita harus benar-benar konsisten sama jalanin niat kita itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita terus dengerin orang, kita nggak bakal maju gitu. Kita bakal stuck di situ aja gitu. Kita bisa lihat contohnya KKI gitu. KKI yang seorang YouTuber, seorang beauty vlogger yang awalnya banyak dijudge sampai sekarang, dia tetap nge-branding diri dia sebagai beauty vlogger gitu. Dia nggak dengerin gitu omongan orang seperti apa, karena kalau kita denger terus omongan orang seperti apa, jadi kita nggak bakal maju gitu. Kita bakal stuck di situ aja. Konsistensi yang pertama itu, dan luruskan niatnya. Yang penting punya niat kuat dulu ya buat bikin kontennya, terus lakuin aja dulu, dan harus bodo amat sama omongan orang ya. Gitu Kang Bayu, semoga menjawab ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Teh Selindri Nuri Fatika. Tadi kan katanya sempat dibahas nih, HRD itu bisa kepoin sosial media calon pelamar kerja. Nah, bisa dicontohin nggak apa sih sebetulnya yang dicari sama HRD itu? Tadi kan sempat diomongin sama Kak Hanif ya. Boleh langsung aja Kak. Oke, jadi banyak HRD yang sampai sekarang ngelihat calon pelamar kerjanya itu dari media sosial ya, dari personal brandingnya. Kenapa? Karena HRD juga nggak mungkin dia ngerekrut orang yang bakal direkrut itu yang etikanya jelek gitu. Ada satu berita yang mengabarkan bahwasanya ada satu orang pelamar yang melamar kerja di NASA waktu itu, dia ngelamar ke NASA, tapi tiba-tiba dia dicabut gitu lamaran kerjanya gara-gara dia melakukan kesalahan besar di kesalahan kecil di media sosial ketika dia mengeluarkan kata-kata kasar di media sosialnya. Nah itu salah satunya. Pastinya kenapa HRD cari apa sih sebenarnya HRD sampai ngepoin kita ya? Pastinya HRD juga dia pengen ngerekrut orang-orang yang etikanya bagus gitu, yang mempunyai personal brandingnya bagus. Dia nggak mau dong ngerekrut orang yang etikanya jelek ya. Kalau misalnya dia nerima nih orang yang punya etika jelek ya, otomatis dia berpengaruh ke perusahaannya karena dia
mempunyai nama gitu di perusahaannya gitu. Yang itu sih dari aku. Mungkin dari Teh Ulan bisa nambahin? Iya, sama juga gitu ya kayak Hanif gitu. Sadar nggak sih teman-teman kalau misalkan sekarang apalagi di industri hiburan gitu, banyak orang-orang yang direkrut itu dari kalangan influencer, kalangan YouTuber gitu. Kadang kita sendiri misalkan yang belajar gitu, apalagi saya dari jurusan jurnalistik, kadang mikir gitu, ketika saya punya background mahasiswa jurnalistik, tapi di lapangan kerja nanti tuh orang nggak lihat kita jurusannya apa, justru mereka lihat karya kita apa kayak gitu. Lagi-lagi Gita Sapitri jadi apa ya, jadi motivasi lagi buat saya. Dia kan kayak bikin konten-konten yang kayak gitu, dia riset-riset, terus dia ngasih opini-opini. Terus karena dia punya persona branding yang bagus, ada tim dari Trans TV ya gitu, apa Trans 7 lupa aku, yang program traveler muslim itu tertariklah gitu melihat kemampuan Gita Sapitri, sehingga dia punya kita yang belajar jurnalistik perjuangannya udah lumayan juga gitu, tapi karena dia berhasil membangun personal branding, jadi dia punya kesempatan lebih mudah lah menggapai cita-citanya, walaupun emang sebetulnya dia nggak punya cita-cita jadi reporter, tapi karena kemampuan dia gitu, karena kesukaan dia, akhirnya dia bisa mendapatkan posisi yang diincar oleh banyak orang kayak gitu. Nah, kayak gitu. Aku sedikit nambahin juga. Oh, boleh. Tadi kan tadi juga kan berhubungan, tadi kan aku nyinggung etika ya, itu juga penting. Nah, kalau misalnya kita di personal branding juga kan kita bisa memperlihatkan gitu ya, kelebihan kita seperti apa, kemampuan kita seperti apa. Misal kita di IG sering tertarik sama fotografi, kita sering upload foto-foto yang bagus, nih, editing video yang bagus misalnya. Ketika nanti kita melamar sebagai editor ataupun fotografer, si HRD juga pasti ngeliat medsos kita kayak gimana sih medsosnya. Kalau misalkan ya gitu dia jago di bidangnya, pasti dia di medsosnya juga bagus gitu. Jadi ya penting banget gitu buat menonjolin sisi baik kita gitu. Jadi HRD juga makin gampang gitu memilih mana yang emang benar-benar ahli di bidangnya gitu, ngelihat dari media sosial, dari konten-konten yang dia buat gitu. Nah, kayak gitu Kak Selindri. Semoga menjawab. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ada waktu berapa menit lagi ya? Ada teman-teman? Yang di YouTube? Nih ada lagi dari Kang Bayu lagi nih. Katanya lebih efektif mana sih personal branding lewat Instagram atau lewat LinkedIn? Dan alasannya itu apa gitu? Atau lewat sosmed yang lain gimana sih? Boleh Kak Ulan dulu kali ya? Oke. Untuk link apa? LinkedIn. Link itu sebenarnya kalau aku pribadi juga belum mengenal lebih dalam lagi ya tentang aplikasi yang satu itu, tentang media yang satu itu. Cuman kalau setahu aku, kalau di sana kan lebih cenderung orang-orang untuk mencari pekerjaan kayak gitu, menghubungkan antara calon karyawan sama perusahaan gitu. Kalau aku pribadi sih, kita untuk memaksimalkan personal branding kita, otomatis kita harus bisa menguasai semuanya gitu, gak cuman dari media sosial. Kita juga bisa pakai situs-situs yang ngasih fasilitas kita untuk bisa memasukkan profil-profil kita untuk mempermudah perusahaan mendapatkan kita. Jadi sama-sama penting sih dua-duanya gitu. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan konten-kontennya, bagaimana kita bisa memaksimalkan cara kita memperkenalkan ke publik siapa kita, kayak gitu.
Kak Hanif, ada tambahan? Boleh? Oke. Aku mau nambahin ya, lebih efektif mana nge-branding diri kita lewat Instagram atau LinkedIn. Nah, aku juga udah punya LinkedIn gitu. Sebenarnya kalau buat teman-teman apalagi yang mahasiswa tingkat akhir ya, mau menunjang ke selanjutnya, LinkedIn ini sangat penting banget karena di dalamnya itu adalah orang-orang profesional gitu, orang-orang yang emang berada di lingkungan kerja gitu. Di LinkedIn itu kita bisa menjalin relasi lebih banyak gitu dibandingkan dengan Instagram. Kalau di Instagram kita nggak bisa persis sih mana orang yang emang profesional, mana emang orang yang cuma lihat-lihat aja gitu. Kalau di LinkedIn dia emang fokusnya lebih ke orang-orang yang lebih cari kerja sih sebenarnya, cuman lebih efektif mana keduanya kita harus bisa menguasai karena keduanya itu emang sangat-sangat penting. Cuma yang membedakan itu dari penggunanya gitu. Kalau LinkedIn lebih banyak orang yang profesional, orang-orang yang emang fokus di karir. Kalau Instagram random kan orang-orang. Sama, aku pengen nambahin dikit kali ya. Lebih efektif mana? Kayaknya tergantung sama apa yang mau di brandingin sama kita deh. Kayak misalnya kan kalau misalnya Instagram sama YouTube itu misalnya lebih ke orang-orang kayak influencer atau YouTuber dan lainnya. Kalau misalnya kalian suka atau teman-teman suka nulis, suka suka nulis itu kan bisa lewat web, lewat pokoknya tergantung sama apa yang mau di brandingin gitu ya. Gitu sih kalau dari aku. Ada juga pertanyaan lagi nih dari Kang Acep, baru datang katanya. Dulu ada video HRD yang lihat-lihat Instagram orang yang ngajuin pekerjaan gitu. Nah, terus ketemu konten buruk tuh di medsosnya. Dari situ gak jadi diterima kerjanya. Jadi gimana cara kita amanin akun-akun medsos kita? Apakah kita harus hati-hati dalam ngepost atau kayak gimana? Boleh dari Kak Hanif dulu kali ya? Oke, kita udah banyak banget belajar kenapa media sosial ini dalam sisi lain sangat berbahaya buat kita. Kita emang benar-benar harus jaga sih perilaku kita di media sosial karena kita udah lihat ya kayak banyak artis ataupun YouTuber yang kena kasus gitu gara-gara dia salah ngomong, salah ucap, salah berperilaku gitu sampai akhirnya dia kena kasus gitu. Kenapa kayak gitu? Karena media sosial itu emang banyak dilihat orang, terus media sosial itu kan menggunakan komunikasi ya. Kalau kita secara keilmuan kita lihat, komunikasi itu bersifat irreversible gitu. Dia nggak bakal, apa yang kita ucapkan, ketika apa yang kita ucapkan nggak bakal bisa balik lagi gitu. Layaknya paku yang ditancapin gitu ke kayu, ketika dicabut lagi dia bakal membekas gitu. Begitu pula komunikasi gitu. Ketika kita mengucapkan suatu hal, dan kita ngerasa itu salah, kita nggak bisa narik itu, nggak bisa narik lagi. Meskipun kita udah minta maaf, tetap aja persepsi orang bakal, oh iya, tetap aja meskipun dia minta maaf, tapi kan dia udah pernah ngomong kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus berhati-hati gitu. Kalaupun kita pengen bebas berekspresi di media sosial, ya kita bisa lah bikin second akun yang publiknya cuma teman-teman dekat gitu. Gak usah lah kita kalau misalnya kita mau berekspresi bebas, kita cukup privasi akun kita, nggak usah kita cantumin di CV kita nanti gitu. Second akun adalah alternatifnya kalau buat aku. Kalau dari Paulan gimana? Jadi belajar kita mengenai akun medsos. Ya itu tadi istilahnya tuh kita motivasi kita menggunakan media sosial itu awalnya untuk apa sih? Kalau misalkan kadang kan tanpa kita sadar gitu kita posting-posting yang kita nggak mikirin dampaknya kayak gimana, ya itu bisa jadi negatif juga ke kitanya. Kalau misalkan udah kejadian kayak gitu, istilahnya tuh orang nggak percaya lagi sama kita gitu. Ya otomatis kan kita kalau misalkan kita bikin salah, kita ya wajib untuk minta maaf di akun itu sendiri gitu. Kayak sama halnya kita bisa terapin gitu ya. Ketika sebuah media massa membuat berita yang salah, berita yang merugikan orang lain, mereka diwajibkan untuk meminta maaf
kayak gitu untuk mengembalikan citranya kembali. Nah, dari sesudah minta maaf, kita coba bangun lagi citra kita. Karena kalau misalkan kita membiarkan orang lain kan pasti ini orang kemana, apakah dia gimana gitu. Tapi kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa kembali ke tujuan awal kita gitu untuk membranding diri kita dengan baik dan lebih mengutamakan kelebihan-kelebihan daripada kekurangan, karena kekurangan itu ditakutkan malah ketika orang lain tahu, mereka kan persepsi orang beda-beda gitu, malah jadi ancaman juga ke diri kita sendiri kayak gitu. Nah, kayak gitu Kang Jae, semoga menjawab ya. Ini ada lagi teman-teman yang mau nanya. Kayaknya nggak ada deh ya. Oh, ada. Nah, dari Kak Andika katanya, tadi yang nyinggung sama pertanyaan dari Kang Bayu, kata Kak Andika sih mikirnya medsos itu, apalagi IG ini bikin toksik nih Kak. Dan akhir-akhir ini Kak Andika ini sering nonaktifin IG kalau emang nggak ada yang penting. Nah, gimana sih tanggapan dari Kak Wulan sama Kak Hanif tentang pernyataan tadi? Boleh Kak Wulan dulu deh. Oke. Kalau dari aku sih, kalau misalkan aku pribadi gitu, untuk media sosial emang nggak terlalu suka buat nge-expose hal-hal yang pribadi gitu ya. Lebih ke kalau misalkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain yang aku masukin, kalau misalkan enggak atau khusus buat aku pribadi ya aku enggak sih. Jadi selama ini aku ngerasa di Instagram nggak terlalu nggak terlalu takut kayak gimana sih, karena aku sendiri gitu lebih membatasi interaksi aku di sana seperti apa, konten yang aku dimasukin di sana seperti apa gitu. Kalau Kak Hanif? Oke. Untuk kasus yang kayak Kak Andika bilang tadi, Instagram toxic dan dia sempat nonaktifin IG-nya, itu wajar banget ya, karena mungkin di sini teman-teman ini juga pernah gitu ngalamin kayak gitu, dan aku pribadi juga sempat gitu ngalamin down, gak mau buka IG, malas buka IG karena emang IG itu toxic. Menurut aku, ketika aku berada di situasi itu, kita boleh banget nonaktifin IG kita, tapi jangan terlalu lama juga. Kita benahin aja antara following sama followers kita. Kita harus lebih banyak follow akun yang emang informatif gitu, bermanfaat. Ketika nantinya kita ngerasa akun ini toxic nih, ya udah unfollow aja, blok aja, kan ada fitur blok atau fitur unfollow gitu. Jadi kita bisa meminimalisir mana yang toxic, mana yang enggak. Jadi kita harusnya, baiknya sih ya, lebih banyak follow akun-akun yang emang bermanfaat buat kita. Jadi kita nggak ngerasa lagi kalau Instagram itu toxic. Jadi bagaimana pinter-pinter memanfaatkannya aja. Gitu Kak Andika. Semoga kejawab ya. Ada lagi yang mau nanya? Di YouTube mungkin ada gak? Tadi Kak Abi bilang YouTube. Bentar ya, aku cek dulu. Iya. Oh, ini ada nih. Dari Kak Dwi Utari. Dia nanya, untuk nampilin karya yang bermanfaat itu kan ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama itu dari sisi pembuat konten dan sisi penikmat konten. Kalau misalnya dari si pembuat kontennya itu ngerasa bahwa apa yang dibagiin itu bermanfaat untuk orang lain, tapi di sisi lain penikmat konten itu menganggap itu konten yang tidak berguna.
Nah, terkadang penilaian dari orang lain itu penting kan? Terkadang dari orang lain itu kan penting gitu untuk menyadarkan bahwa si pembuat konten. Tapi tadi dibilang jangan dengerin orang lain, itu gimana sih Kak? Nah gitu pokoknya pertanyaannya. Jadi penilaian dari orang lain itu kan penting, tapi tadi dibilang jangan dengerin kata orang lain. Nah itu gimana maksudnya? Ini yang mana dulu ya? Kak Bid atau Kak Dwi? Hah? Kak Dwi. Kak dulu apa Kak Dwi dulu ini? Kak Dwi. Dwi. Boleh Kak Wulan dulu? Ntar, aku baca dulu ya. Oh boleh. Oke, yang dari Kak Dwi aku jawab pertanyaan yang pertama itu dulu ya. Tentang kita ngerasa bikin konten tuh bermanfaat gitu. Tapi ada penikmat audiens yang gak suka dengan konten kita gitu. Itu hal yang wajar gitu ya. Terus ketika kita bikin konten pun kita pasti punya target audiens kita tuh ke siapa gitu. Dan ketika orang gak suka dengan karya kita, ya terserah mereka karena setiap orang itu punya minat yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang lebih cenderung dia pengen konten yang penuh dengan edukasi, ada yang lebih suka dengan konten-konten yang receh kayak gitu. Jadi kita mah udah idealis, istilahnya tuh kita pengen bikin konten tentang A, kita rasa konten ini bisa bermanfaat, kita tahu target pasarnya siapa, ya udah kita jalanin aja. Ketika ada orang yang nggak suka gitu dengan konten kita, ya nggak masalah gitu. Itu mah hak-hak dia. Tapi kalau misalkan dia ngomen, kontennya gini, itu kita bisa jadi bahan evaluasi, bener nggak sih kayak gitu. Tapi bukan berarti ada konten negatif itu terus kita pikirkan dan kita ngerasa nggak percaya diri gitu. Kalau misalkan apa yang dikatakan dia itu benar, kita bisa perbaiki. Tapi kalau misalkan kita ngerasa bahwa aman-aman aja kok gitu, ya udah nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu. Ketika kita dapat komentar buruk pun kita ya curhat aja gitu ke orang tua, ke teman. Kita dapat komentar kayak gini-gini, menurut kalian gimana sih kayak gitu. Dan itu bisa nambah rasa kepercayaan diri kita kayak gitu. Berarti dengerin juga apa yang dikata orang ya. Baiknya diambil, buruknya dibuang kali ya Kak. Kalau dari Kak Hanif gimana nih? Iya, ya jadi tadi tuh aku sempat takutnya understand juga gitu ya, takutnya beda pemahaman, takutnya disalah pahamkan gitu. Jadi bukan berarti kita nggak ngedengerin orang tuh, bukan berarti kita bodo amat gitu sama omongan orang lain, tapi kita bisa meminimalisir gitu. Kalau misalnya ada omongan yang buruk yang emang membuat kita menjadi lebih baik, ya terima. Tapi kalau misalnya emang malah kita menghambat gitu, menghambat proses kita menjadi lebih baik, ya biarin aja gitu. Jadi ya kalau ada komentar yang emang masukan yang membuat kita menjadi lebih baik, ya ambil aja gitu. Jangan sampai kita nggak dengar itu bukan berarti kita acuh gitu sama masukan, enggak, tapi kita terima yang baik yang membuat diri kita menjadi lebih baik, dan kita abaikan yang membuat kita nggak bisa apa-apa gitu ya, buruk gitu. Nah kayak gitu Kak Dwi. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini ada juga dari Kak Abid nih. Kak, untuk nampilin karya yang bermanfaat itu kan ada 2. Oh udah ya tadi, Kang Abid. Oh berarti tadi Kang Abid sama Kak Dwi ya. Ini ada dari Kak Kiki. Kalau medsos digabung sama bisnis itu gimana nih? Apakah itu bisa jadi hambatan buat personal branding kita? Siapa dulu? Paulan dulu. Oke, kalau ini mah ya sepemahaman aku sama aku merhatiin gitu ketika aku kerja di tim konten. Jadi kalau misalkan kita bisnis, kalau menurut aku sih ada baiknya untuk memisahkan gitu.
antara akun bisnis kita sama akun personal branding kita. Sebenarnya antara personal branding sama branding perusahaan itu punya kaitan gitu. Ketika ketika si pemilik bisnisnya itu punya personal branding yang bagus, otomatis dia juga akan percaya dengan branding bisnis kita kayak gitu. Jadi terus untuk bisnis sendiri ada juga untuk konten marketing gitu ya. Di konten marketing itu kita gak melakukan sesuatu promosi yang secara langsung, tetapi untuk konten-konten itu lebih banyak kita memberikan edukasi manfaat dari produk kita tuh seperti apa sih kayak gitu. Kayak Pocari Sweat kan mereka iklannya tuh ngasih tahu pentingnya kita menjaga ion dalam tubuh gitu, sehingga orang-orang yakin bahwa ini tuh orang nggak dagang tuh nggak asal dagangin produk, tapi produk mereka tuh emang punya kualitas gitu, emang bisa bermanfaat banget buat kita kayak gitu. Jadi aku saranin mah untuk dipisah gitu, karena kan ketika orang dia misalkan aku nih pengen beli produk dari Kang Kiki, otomatis kan untuk melihat reviewnya, melihat katalognya lebih pengen ke akun yang fokus gitu terhadap produk-produk itu. Sedangkan kalau misalkan penasaran siapa sih yang punya bisnis itu, nah kita bisa kepoin di akunnya pemiliknya atau Kang Kiki gitu. Kalau dari Kak Hanif nih gimana? Kalau dari aku, aduh maaf berisik ya, ini udah mau maghrib soalnya. Ya, kayaknya ini pertanyaan aku terakhir setuju deh. Jadi aku setuju sama apa yang kata Teh Ulan obrolin. Kita emang mestinya ngepisahin gitu, mana buat bisnis, mana buat pribadi gitu. Nah, karena takutnya ketika kita nyatuin akun yang sama, akun tersebut antara bisnis dan pribadi, takutnya ketika nanti bisnisnya udah gede gitu, kita nggak bisa post-post lagi apa yang ingin kita post secara pribadi gitu. Jadi lebih baiknya dipisah gitu. Jadi mending dipisah antara pribadi dan juga bisnis ya Kak, supaya biar kayaknya itu pertanyaan terakhir, berhubung waktunya juga udah habis nih. Pokoknya teman-teman ada yang mau persiapan untuk buka puasa. Mungkin yang terakhir ada closing statement gak nih dari Kak Hanif sama Kak Wulan untuk pertemuan sharing session kali ini? Boleh dari Kak Hanif dulu? Kak Hanif? Ya, buat aku sih simpel aja, kita jangan pernah menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sih gitu aja. Sama jangan sampai kita kejebak antara personal branding sama pencitraan ya. Karena personal branding itu menuntut kita menjadi lebih baik, kalau pencitraan hanya ya gitu-gitu aja, hanya bersifat sementara. Kalau dari Kak Wulan nih? Kalau dari aku, karena personal branding itu sangat baik untuk kita dan ada manfaat di kemudian hari gitu. Ayo kita mulai dari sekarang, kita mulai berkarya, jangan mikirin karya kita masih jelek atau apa, sebab di dunia ini nggak ada yang jelek gitu, tapi kita hidup di kalangan masyarakat yang suka menghakimi. Baik, itu aja. Nggak ada tambahan lain? Cukup. Bisa mau jajan dulu katanya. Aku tutup aja kali ya untuk ngabuburit berbobot bersama Ila Jabar jilid keempat ini. Semoga teman-teman bisa dapat ilmu dan juga pengetahuan baru dari pertemuan kali ini dan bisa juga langsung diimplementasikan nih di kehidupannya masing-masing. Jadi jangan lupa juga untuk follow, kalau untuk yang di luar, untuk follow Iyale Instagramnya Iyale Jabar, iyale.jabar, dan juga YouTube-nya juga boleh di subscribe.
Sekian aja dari aku, dan juga boleh didokumentasiin dan tag ke IALI Jabar ya. Sekian aja dari aku, mungkin mohon maaf bila ada kekurangan, masih banyak kekurangan, dan makasih banyak banget buat pemateri kita nih yang hebat-hebat, Kak Wulan sama Kak Hanif. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, makasih buat semuanya. Aku izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.